Halo semua, welcome to our channel FNG. Namaku Gloria. Hari ini aku akan ngebahas tentang masa prasejarah di Indonesia. Pasti banyak yang tanya, prasejarah itu apa? Kapan sih prasejarah itu? Nah, prasejarah itu adalah masa dimana sistem tulis-menulis belum ada kayak zaman sekarang ini. Dan kira-kira mulainya itu 2,5 juta tahun yang lalu sampai tahun 1200 sebelum Masehi. Nah, di kurun waktu ini itu sempat bumi ngalamin Pleistosin atau zaman es sekitar 2 juta tahun yang lalu sampai 10.000 tahun yang lalu. Udaranya dingin banget dan sebagian besar permukaan bumi itu ketutup es. Tapi hari ini aku cuma fokus di prasejarah di Indonesia aja. Aku akan ngebahas mengenai manusia prasejarah di Indonesia itu kayak gimana, mereka makannya apa aja, kehidupan mereka itu kayak gimana. Nah, menurut sejarah mereka itu udah ada di Indonesia 2 juta tahun yang lalu. Jadi untuk mempelajari prasejarah di Indonesia, kita cuma bisa ngandalin fosil dan alat-alat atau benda-benda yang mereka buat pada masa itu, karena udah kayak yang udah aku bilang tadi, masa prasejarah itu belum ada sistem tulis-menulis, jadi kita cuma punya fosil dan benda-benda yang ada aja. Manusia prasejarah di Indonesia itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus, terus yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga adalah Homo. Aku akan ngebahas semuanya ini ketiga-tiganya, mulai dari yang tertua dulu. Yang tertua itu Meganthropus paleojavanicus. Aku akan ngejelasin ini dulu karena dia yang tertua. Nah, jadi Meganthropus paleojavanicus berasal dari bahasa Latin. Mega artinya besar, anthropus artinya manusia, paleo tua, javanicus berasal dari Jawa. Jadi arti keseluruhannya adalah manusia besar tertua dari Jawa. Karena dia memang ditemukannya di Jawa Tengah, di desa Sangiran, di kota Sragen. Sampai di Sangiran tuh dibikinkan museum, namanya Museum Purbakala. Manusia ini memang besar ya, tingginya 250 cm. Sedangkan manusia-manusia sekarang paling tingginya 200 cm. Terus hidupnya itu mereka sekitar 1,5 juta tahun yang lalu sampai 2 juta tahun yang lalu. Jadi benar-benar manusia yang paling tua. Mereka diperkirakan makannya biji-bijian dan kacang-kacangan yang langsung dipetik, langsung dimakan. Karena para sejarawan dan arkeolog belum bisa nemuin alat-alat atau benda apapun yang mereka ciptakan untuk ngolah makanan atau untuk berburu. Jadi mereka ngambil makanan yang bisa langsung dimakan, dan gigi mereka, rahang mereka itu gede dan kuat, jadi cocok untuk mengunyah kacang-kacangan dan biji-bijian. Dan mereka hidup di masa zaman es atau Pleistosin. Di masa ini tuh memang banyak biji-bijian, banyak kacang-kacangan yang tumbuh di pohon-pohonan. Ciri-ciri lain dari manusia ini itu mereka tuh nggak punya dagu, terus ubun-ubunnya itu pendek, hidungnya lebar dan gede, dan juga otak mereka itu kecil, kira-kira 900 cc, sedangkan manusia zaman sekarang itu otaknya kira-kira 1350 cc, bahkan kadang manusia zaman sekarang lebih gede dari 1350 cc. Oke, manusia kedua yang mau aku bahas adalah Pithecanthropus. Lagi-lagi berasal dari bahasa Latin. Pteros artinya kera, anthropus artinya manusia, jadi manusia kera. Disebut manusia kera karena dia merupakan penghubung dari manusia primitif yang berkelakuan kayak kera dan manusia modern. Jadi dia kayak di tengah-tengah gitu. Dia hidupnya itu sekitar 2 juta tahun yang lalu sampai dengan 30.000 tahun yang lalu. Jadi sempat sejaman dengan Meganthropus paleojavanicus, tapi dia hidupnya lebih di masa yang lebih panjang dari Meganthropus paleojavanicus.
Dia dijulukin juga sebagai The Java Man karena fosilnya itu banyak ditemukan di Pulau Jawa. Dan Pithecanthropus itu merupakan fosil yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sejarawan juga memperkirakan mereka itu hidupnya berkelompok dan berburunya juga berkelompok karena banyak fosil yang ditemukan itu berkelompok-kelompok itu. Dan dia itu nggak segede Meganthropus paleojavanicus, tingginya cuma sekitar 165 cm sampai 180 cm, ya kayak manusia zaman sekarang ini. Terus dia lebih modern dari Meganthropus paleojavanicus karena dia udah bisa nyiptain alat-alat buat berburu. Jadi ditemukan batu-batu, kapak-kapak, taring, kayak tulang, tando dibuat motong buruan. Ciri-cirinya dari Pithecanthropus itu salah satunya tulang belakangnya kuat. Nah, kalau tadi Meganthropus paleojavanicus makannya itu cuma tumbuh-tumbuhan kayak biji dan kacang-kacangan. Nah, si Pithecanthropus ini udah mulai makan daging-dagingan karena dibuktikan dengan ditemukannya alat-alat berburu, kapak, tulang, taring buat motong-motong hasil buruan. Selain itu, otaknya Pithecanthropus itu lebih besar dari otak Meganthropus paleojavanicus. Otaknya kira-kira itu sekitar 750 sampai 1350 cc, yang berarti udah hampir mirip dengan manusia modern zaman sekarang. Oke, manusia ketiga yang pengen aku bahas adalah manusia jenis Homo. Homo itu berasal dari bahasa Latin, artinya manusia. Disebut manusia karena dia udah memiliki kemampuan berpikir kayak manusia modern pada zaman sekarang. Kemampuan berpikirnya itu di atas Meganthropus paleojavanicus dan di atas Pithecanthropus juga. Bisa dilihat dari alat-alat yang mereka ciptakan itu udah jauh lebih modern dari jauh lebih canggih dari Pithecanthropus. Otak mereka juga besarnya sama kayak manusia zaman sekarang, gedenya juga sama kayak manusia zaman sekarang, dan ciri-ciri mereka udah hampir mirip kayak manusia zaman sekarang. Di Indonesia, manusia jenis Homo itu ada beberapa jenis tergantung dari di mana dia ditemukan. Kalau ditemukan yang di Solo, dia disebut Homo soloensis. Yang ditemukan di Desa Wajak, Tulungagung, disebut Homo wajakensis. Dan yang ditemukan di Pulau Flores disebut Homo floresiensis. Tapi yang manusia yang dari Flores ini agak beda karena dia agak kecil, tingginya cuma 110 cm dan ukuran otaknya cuma 380 cc. Dikarenakan dia berevolusi karena keadaan lingkungan kayak iklim di daerah Flores pada zaman itu. Dan diperkirakan manusia-manusia ini itu hidup di Indonesia sekitar tahun 60.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Jadi kayak di akhir zaman es. Ya, jadi demikian pembahasan kita hari ini mengenai manusia prasejarah di Indonesia. Untuk video aku yang selanjutnya, aku bakal ngebahas mengenai keadaan iklim, cuaca, dan tanah di Indonesia pada masa prasejarah. Bagi kalian yang suka video aku kali ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan like di bawah ini. Dan untuk kalian yang nggak suka, kalian boleh juga klik tombol unlike. Sampai ketemu di video berikutnya. Makasih.